dalam kesempatan kali ini kita akan membuat keyakinan kelas dalam belajar geografi, yang mana ya keyakinan kelas itu digunakan untuk membuat suasana belajar yang nyaman. Ya, dengan keyakinan kelas, maka siswa dan guru bisa melakukan dan terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang lebih efektif. Ya, termasuk dalam hal ini, misal teman kalian nanti ada yang mengganggu kalian, ya, dengan adanya keyakinan kelas, maka si teman tersebut harusnya sudah tahu bahwa sebaiknya kita tidak mengganggu. Ya, kaitannya dengan mungkin, ya, seorang guru tadi menginginkan siswa yang belajar dengan tertib, siswa yang pada saat belajar tidak terlambat, ya, maka kita buat kesepakatan atau keyakinan kelas, ya, yang bisa dilakukan dan bisa disepakati oleh pelajaran geografi khususnya untuk kelas E1. Sudah dipahami ya? Nah, nanti yang pertama ya, Pak Adi akan membagikan kertas warna ini, ya, namanya itu post-it, ya, atau sticky note, ya, boleh disebut salah satu lah. Pokoknya yang ada kertasnya, yang ada labelnya bisa ditempel, ya. Nah, itu tujuannya untuk apa? Untuk diisi oleh anak-anak semua, apa keinginan anak-anak, ya, dalam rangka membentuk suasana kelas yang nyaman. Kelas ini yang seperti apa sih yang anak-anak inginkan? Silahkan tulis satu yang paling diinginkan. Ya, pas saya bagi, kemudian langsung kalian isi, oke? Ya. Silakan setelah yang dimajukan, silakan. Sini ya, nah, hadapkan kawannya, terus nanti itu langsung ditempelkan ya, di posisi mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin kelas kita tetap damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah, ini ada dari Sampina ya. Saya ingin kelas yang bersih. Berarti dia terlihat satu bersih, bersih. Kemudian saya ingin kelas yang nyaman, yang pertama adalah tadi poinnya bersih. Nah, bersih. Yang kedua ada tempatnya, berarti untuk bersih ya. Oke. Jadi ada 5 poin yang diinginkan oleh siswa kelas E1 dalam belajar geografi. Ya. Sekarang ya kita buat bersih. Kalau dalam kesepakatan kelas ya, kata-kata bersih ini kita ubah menjadi sebuah kalimat yang positif ya. Ini adalah keinginan kalian. Ya. Berarti yang pertama, selalu menjaga kebersihan. Disepakati? Ya. Jadi selalu ya, selalu menjaga kebersihan. Kebersihan. Yang kedua, menciptakan kelas yang nyaman dan aman. Sepakat? Oke. Ya. Itu ya. Berikutnya saya minta perwakilan Pusra dan Putri untuk atau ketua kelas saja satu. Ketua kelasnya siapa? Wakilnya siapa? Nah, berarti wakil
mewakili kawan-kawan semuanya bahwa hari ini kalian menyepakati keyakinan kelas dalam belajar geografi. Oke? Yuk, silakan maju. Ketua kelas, saya wakil. Baiklah, selanjutnya kita langsung saja ke materi kita yang pertama, yaitu Bapak Ardi Wianto MPDGR dengan materi keyakinan kelas dan nilai kebajikan. Kepada Bapak Ardi, dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang sudah dipersilakan ya. Ya, izinkan saya untuk share screen bentar ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu Moderator yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi ya pada masa kali ini, pada waktu kali ini. Kalau bunyinya pemateri mungkin masih belum layak. Di sini intinya saya memandu untuk kita sharing bersama ya, dengan menampilkan slide yang mungkin bisa kita perhatikan secara bersama-sama. Kepada yang terhormat Ibu Yulia Sari SPD MPDE selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kinali dan pembina Kombel ya, Ganesha SMA Negeri 2 Kinali yang pada malam ini sudah menyempatkan waktu di sela kesibukan ya yang luar biasa. Kemudian kepada Bapak Ibu pemateri ya, yang saya hormati, kemudian pada Bapak Ibu semuanya dari berbagai tempat ya di Indonesia. Karena tadi saya melihat ada pula dari Kalimantan ya, kawan lama saya yang hebat ya, ada Bu Nurul Ismaini tadi, terus kemudian ada Bu Hendrit Sulistyawati dari Kalimantan Barat ya, dan tak kalah hebat pula Bapak Ibu semuanya yang kali ini ya menjadi rekan kerja saya dan menjadi peserta pada webinar atau sharing ya dalam Jimit malam kali ini. Yang pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberi ya kesempatan untuk belajar seluang-luangnya, selapang-lapangnya kaitannya untuk mengembangkan kemaslahatan kependidikan di Indonesia pada umumnya ya dan untuk diri kita sebagai pendidik pada khususnya. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan ya sehingga kita bisa mengikuti keteladanan Nabi Muhammad SAW ya sehingga kita bisa mengikuti jejak hebat beliau ya dengan segala hal-hal yang putih yang senantiasa meluruskan ya umatnya dari keadaan yang gelap menjadi keadaan yang sangat terang. Langsung saja pada Bapak Ibu ya pada kesempatan kali ini ya saya mengucapkan banyak terima kasih ya yang sebenarnya ini adalah kegiatan dari komunitas belajar ya, walaupun komunitas belajarnya itu dari SMA Negeri 2 Kinali, akan tetapi jika berkegiatan itu kita open ya, terbuka. Nah, sehingga pas kebetulan Ibu Kepala Sekolah sebagai pembina Kombel ya, dan di sini saya termasuk penggerak Kombel ya, serta ada kawan-kawan di sini juga anggota dan penggerak Kombel.
serta peserta ya yang kebetulan pada malam hari ini sempat bergabung. Inilah kita ya dengan suasana kesederhanaan di dalam Jimit yang mungkin mungkin baru pertama kalinya ini kita mengadakan webinar ya yang eh, sedikit open gitu ya. Artinya membuka peluang bagi kawan-kawan dari luar sekolah untuk bergabung ya sharing bersama dengan kita. Ya. Langsung saja ya sebenarnya pada malam hari ini tuh kita sekaligus ya eh, yang awalnya itu sharing dan berbagi pas kebetulan saya Bu Widyasuti dan Bu Singkir ya ada kewajiban untuk diseminasi atau semacam berbagi pemahaman ya kaitannya dengan budaya positif. Dan karena saya diberi jatah untuk yang pertama ya, kebetulan saya berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas ya. Oleh karena itu izinkan saya ya menyampaikan apa yang ada di slide ya. Kalau untuk saya memberikan materi sepertinya mungkin belum layak ya. Jadi kawan-kawan yang di sini, kawan-kawan hebat semuanya ya, mari kita bersama membacakan ya atau memeriksa apa yang ada di slide yang saya sajikan pada malam hari ini. Baik, kita mulai ya. Ini untuk judul kita pada malam hari ini ya, untuk sesi kali ini kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Ya, sekelumit tentang identitas ya. Salam kenal bagi yang mungkin baru kenal ya. Saya Ardiwianto ya dengan segala kekurangannya ya. Selanjutnya ya kita langsung ke slide materi yang pertama. Seperti yang tadi disampaikan oleh keynote speaker kita, ya bahwasanya kaitannya dengan budaya positif itu sangat penting sekali untuk kita terapkan di sekolah, sehingga salah satu item yang ada di dalam budaya positif yang sebaiknya ya dan dianjurkan untuk kita terapkan diantaranya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Ya, jadi perlu kita pahami bersama-sama kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal dalam hal ini adalah sesuatu yang tidak hanya baik menurut golongan tertentu saja, tapi ini sifatnya global, dimanapun itu adalah sesuatu yang baik. Ya, walaupun kadang ada sedikit hal yang kadang berbeda ya. Misal dari satu tempat ke tempat yang lain ya itu ada perbedaan walaupun hanya sekedar mengangkat tangan ya. Berikutnya ya langsung kita menuju slide berikutnya. Nilai-nilai kebajikan universal dalam hal ini ya setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini dari William Glasser pada teori kontrol 1984. Berikutnya, menurut DNA Gosen ya pada tahun 1998 dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam ya untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi menurut Gosen dalam uh, hal kali ini ya yang ada pada slide ya dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ya. Jadi motivasi intrinsik itu ya motivasi yang dari dalam ya, murni dari dalam ya dalam si orang atau mungkin dari dalam kita sendiri ya. Atau kalau misal dalam hal ini jika nilai kebajikan itu diterapkan di siswa berarti ya motivasi intrinsik yang datang dari hati siswa ya. Ya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Ya. Jadi motivasi intrinsik itu kalau menurut Diane Gosen ini sepertinya memang sebuah motivasi yang ada dan dengan tujuan yang mulia ya sehingga mencapai hal-hal yang diinginkan oleh setiap manusia. Ya. Berikutnya, sehingga pada nilai-nilai kebajikan universal pada saat ini ya kita
sudah sama-sama tahu ya bahwa nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, kalau orang atau kita biasanya familiar dengan P5, P5 itu ya, itu adalah proyeknya ya. Proyek kalau untuk objeknya adalah profil pelajar Pancasila. Objeknya manusianya ya, agar bisa jadi profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya, di mana 6 poin ini adalah 6 nilai kebajikan universal yang dimasukkan ke dalam profil pelajar Pancasila. Kalau untuk nilai kebajikan universal itu banyak sekali ya, mungkin bisa ratusan bahkan ribuan ya, kaitannya dengan semua hal-hal baik yang ada yang diakui secara bersama ya. Ini yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu jelas ya, dimanapun itu poin yang sangat penting ya, kaitannya dengan kebajikan. Ini universal sifatnya, kaitannya dengan beriman bertakwa dimanapun sama. Ya, walaupun agamanya berbeda, tapi tetap intinya adalah dia kepada Tuhan. Berikutnya, kaitannya dengan mandiri, ya, sama-sama sudah diketahui bahwasannya kaitannya dengan nilai-nilai kemandirian, yaitu adalah nilai yang sangat penting, di mana di situ adalah ditekankan pada agar manusia itu tidak selalu bergantung kepada orang lain. Walaupun pada dasarnya interaksi sosial itu perlu, tapi dalam hal kemandirian ini ya ada hal-hal dalam kehidupan yang memang harus ya muncul atau harus ada dengan usaha diri sendiri, sehingga harus ada itu apa yang disebut kemandirian. Berikutnya kaitannya dengan bernalar kritis, ya. Jadi dalam hal bernalar kritis ini Bapak Ibu semuanya saya yakin sudah paham bahwa ketika kita sebagai manusia bisa menangkap ya informasi-informasi ya yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita rasakan ya dan kemudian kita sampaikan ke dalam pemikiran atau ke otak kita ya. Kemudian kita bisa mendapatkan suatu kesimpulan dari respon informasi tersebut ya untuk kita mengeluarkan respon. Ya, itulah yang disebut dengan bernalar kritis ya. Jadi Bapak Ibu saya rasa sudah paham juga ya. Bernalar kritis itu penting juga dalam profil pelajar Pancasila khususnya ya. Jadi siswa kita itu harus pula bernalar kritis. Berikutnya berkaitan dengan berkebinekaan global ya. Artinya ya dalam hal ini manusia itu berbeda-beda ya khususnya di Indonesia itu saja sukunya sudah sangat banyak sekali, bahasa sudah sangat banyak ya. Sehingga jika kita memiliki wawasan berkebinekaan global yang baik ya maka kita akan menjadi orang yang lebih terbuka ya dan tidak terkurung otaknya, terkurung pemikirannya ya hanya dalam tempurung kita. Artinya hal-hal kolot saja yang kita dapatkan ketika kita tidak memiliki wawasan yang sifatnya global. Apalagi kaitannya dengan berkebinekaan ya. Itu orang kadang banyak sedikit ada permasalahan ya, termasuk hal-hal yang terjadi saat ini berkaitan dengan yang Bapak Ibu dengar lah, yang Bapak Ibu lihat itu berita-berita yang mungkin agak sensitif ya beberapa waktu kali ini sih ya, mulai dari tentang agama ya, mulai dari tentang body shaming, mulai dari tentang apa penistaan, eh, ya begitu. Lanjutnya berkaitan dengan bergotong royong, ya kalau istilah kita di ranah Minang itu kaitannya dengan bergotong royong ya sebenarnya udah sangat familiar sekali karena di daerah Sumatera Barat itu guru itu mungkin setiap minggu atau paling enggak setiap bulan lah ya itu ada apa itu tradisi goro ya yang mana ya kalau di Jawa pun pernah ada juga yang disebut dengan gugur gunung ya dan kemudian di daerah lain itu ada lagi ya dengan bentuk nama yang berbeda-beda. Kalau di bahasa Bu Sulis ya yang kebetulan daerah sekarang berada di Kalimantan tapi aslinya itu Kebumen, nama lainnya itu Kerigan nah, atau nama kerennya Kerja Bakti gitu ya. Oke. Ya berikutnya kaitannya dengan kreatif ya pasti tahu semua tentang kreatif. Ya ini yang keenam
ya pada nilai-nilai kebajikan universal khususnya yang diterapkan pada profil pelajar Pancasila. Ya, kreatif artinya mampu berpikir, mampu untuk bisa berinovasi ya, menciptakan sesuatu atau memodifikasi sesuatu ya, agar bisa menjadi suatu karya atau suatu hal yang baru ya, dan mungkin bisa meningkatkan kebermanfaatannya atau bisa melingkupi tujuan yang lebih luas. Ya, itulah nilai-nilai kebajikan universal ya yang pada kurikulum kita saat ini itu memang ditekankan untuk bisa didapatkan atau bisa diterapkan. Bahkan jika Bapak Ibu yang sudah belajar tentang visi ya, mempelajari tentang visi, itu ada penekanan terhadap nilai-nilai kebajikan universal atau pada profil pelajar Pancasila. 6 poin ini itu sebaiknya ada beberapa yang bisa dimasukkan ke dalam visi. Ya, eh, pada beberapa waktu yang lalu ya, atau khususnya yang sedang menjalani program guru penggerak ya atau yang sudah mungkin pernah ya bahwa visi itu untuk saat ini yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila itu agar bisa dimasukkan. Ya, itulah ya untuk nilai-nilai kebajikan universal karena kita ruang lingkupnya itu berkaitan dengan sekolah dan kurikulum yang saat ini diberlakukan ya sehingga kita sampai sini saja ya untuk kebajikan ya atau nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal. Langsung saja Bapak Ibu ke keyakinan kelas ya. Izin konfirmasi kepada Ibu moderator atau Bapak Ibu, apakah slide-nya berjalan? Oke. Oke, 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 gitu. Nah, takutnya diam-diam kok tenang itu kan. Ternyata diam-diam menghanyutkan tidur semua itu. Oke, kita lanjut ya, keyakinan kelas. Nah, ya Bapak Ibu, ya jadi ini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Gitu kan? Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan ya harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Roda dua. Nah, saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah ada jawaban ya. Boleh ya dijawab lewat kolom chat. Nah, mengapa kita memiliki peraturan ya harus menggunakan helm pada saat berkendara roda dua? Boleh di chat ya, terus di enter. Pasti jawabannya hampir sama. Ya, silakan coba. Oke, tentang helm saya tunggu ya. Coba Pak Ibu, saya rasa ada ini udah ada kolom chat yang masuk untuk keselamatan. Oh iya. Kemudian untuk keamanan dan keselamatan. Kemudian yang lain saya tunggu ya. Nah, sepertinya ya. Oke, itu pertanyaan pertama sudah ada yang mewakili lah istilahnya. Yang kedua ya, mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah pada tempatnya? Nah, kira-kira bagaimana jawabannya? Boleh ya direspon cepat. Bu Nurul Isnaini ya. Untuk keamanan tadi berkaitan dengan helm, kemudian Pak Ali Zahra Effendi, bumi literasi ya, supaya tidak ditilang polisi. Ya, Bu Sherly Diniati ya, keselamatan dan keselamatan. Oke. Ya, berikutnya tentang sampah ya ini ya. Mengapa ya, kita memiliki peraturan membuang sampah pada tempatnya? Ya. Bu Widya Astuti untuk menjaga kebersihan. Ya, terima kasih sudah merespon. Bu Singkir Prihatin juga untuk kebersihan. Nah, itu. Ali Sarif Effendi menjaga kebersihan dan lingkungan. Oke, oke, oke. Ya, bisa dijadikan sebuah sampel ya kaitannya dengan jawaban Bapak Ibu. Kemudian Bu Nitiati agar terlihat dari atau agar terhindar dari penyakit. Oke, Bu Julia Sari menjaga kesehatan. Ya. Jadi bisa kita simpulkan dari jawaban yang ada di kolom chat ya, kita sama-sama tahu bahwa ada jawaban ketika bertanya tentang kenapa harus pakai helm, ya, ketika bertanya kenapa harus membuang sampah pada tempatnya, ya, kemudian ketika kenapa harus datang tepat waktu pada pelatihan, kalau yang saya lihat Bapak Ibu semuanya di sini adalah sudah berkaitan dengan kesadaran. Ya, terkecuali tadi ada satu ya, mungkin tadi ada satu itu siapa itu bumi literasi tadi. Ya, bumi literasi itu tadi menjawab tentang katanya itu
biar nggak ditilang polisi. Nah, itulah salah satu contoh ya, eee, motivasi ya dalam hal ini, motivasi yang berbeda ketika kita, berbunyi tentang patuh terhadap peraturan. Jadi, kalau larinya ke peraturan ya atau ke tata tertib yang selama ini kita adakan, pasti kita, kebanyakan ya, itu hanya ingin cari aman biar tidak dianggap melanggar gitu. Termasuk tadi misal, eee, takut ditilang polisi. Nah, kalau misal membuang sampah sembarangan, takut nanti kena poin pembuangan sampah, ya. Kemudian kalau misal nanti ada, apa namanya, pelatihan kita datang terlambat, segen ya sama panitianya. Jadi kalau yang seperti itu, ya, itu sebenarnya kenapa muncul hal-hal seperti itu karena, belum muncul keyakinan yang berasal dari kita masing-masing atau kalau misal berkaitan dengan peraturan siswa ya, bukan murni dari siswa yang memunculkan atau minimal ya melibatkan siswa pada saat penyusunannya. Oke, kita lanjut saja ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik ya, kembalikan ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi muncul dari kesadarannya sendiri, bukan karena saya ingin patuh, ingin taat aturan saja, takut kena tilang sama polisi ya, mending pakai helm, takut dimarahi Ibu Sherly, misal saya muridnya Bu Sherly, daripada nanti, saya disuruh, apa namanya, push up gara-gara buang sampah sembarangan. Jadi mending saya, buang sampah pada tempatnya. Kan kita sebenarnya tidak hanya ingin seperti itu, gitu kan. Walaupun itu sebenarnya baik juga, tapi ketika tidak yakin muncul dari diri sendiri, dari mereka sendiri, ya, itu istilahnya kurang awet, gitu. Ya, baik ya. Jadi dari Bapak Ibu yang mungkin selama ini ketika, menegakkan atau mengondisikan siswa itu dengan peraturan, itu menurut saya itu sangat baik juga, ya kan. Akan tetapi, ada hal yang mungkin bisa lebih untuk, apa sih, keawetan ya, keberlangsungan ke depannya biar siswa itu benar-benar muncul yakin dari dalam hati sendiri. Kaitannya dengan menyadari mengapa kita harus menaati sesuatu ya, yang untuk membuat nyaman kita sendiri atau membuat selamat kita sendiri. Baik lanjut berikutnya ya, jadi ada perbedaan Bapak Ibu kaitannya dengan peraturan dan keyakinan kelas ya. Mari kita sama-sama baca. Yang pertama ya, untuk peraturan ya di bagian atas sendiri ini ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau peraturannya bunyinya seperti itu, maka sebenarnya kalau untuk yang lebih baik secara redaksi ya, karena pada dasarnya redaksi juga menentukan pemahaman sehingga dia bisa ditangkap informasi yang sesuai dengan apa yang dituliskan. Ya, kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, sepertinya itu akan berbunyi kayak sedikit pemaksaan sih ya, kalau selalu nggak terlalu memaksa lah ya, istilahnya sedikit memaksa. Itu pun sebenarnya masih, eee, tidak lebih baik daripada memang memunculkan tanggung jawab siswa secara dari dalam, ya. Berikutnya, dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini kata-kata dilarang inilah ya, dalam, aturan atau dalam, penyampaian informasi yang berkaitan dengan menciptakan suasana yang aman dan nyaman ya, itu kata-kata dilarang itu nampak kurang ya sebenarnya informatif informatif, tapi di situ kurang memunculkan rasa kesadaran, sehingga diganti dengan menghormati orang lain dan diri sendiri. Berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, ya. Ini lebih ditekankan kepada menghormati orang lain, komitmen, dan tujuan berkomitmen. Ya, kalau misal hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, mungkin kalau untuk redaksi kata-katanya itu akan lebih bagus jika dia munculnya adalah, eee, datang tepat waktu ya, datang ke sekolah tepat waktu. Siswa bersedia, datang 15 menit ya sebelum masuk gitu kan. Kemudian dilarang ya, kata-kata dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran ya, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor ya. Dalam hal ini ya, itu
kaitkan dengan nilai keyakinan yang muncul dari apa yang ada. Ya, sama-sama semuanya bagus, tapi ini ada dilarang, ada dilarang, ada dilarang, ada dilarang. Nilai kebajikannya itu muncul. Tetapi kalau untuk dimunculkan ke dalam keyakinan kelas itu harus dengan kata-kata yang positif. Ya, sehingga nanti akan kita apa ya berkaitan dengan kata positif akan kita mungkin dalam sesi diskusi atau pertanyaan nanti akan ada Bapak Ibu yang saling sharing bersama. Berikutnya, ya inilah ya keadaannya jika budaya positif itu kita terapkan, di mana di dalamnya itu akan muncul lingkungan positif, ya. Dan di sini keyakinan positif itu harus membalut ya peraturan kelas yang ada. Jadi peraturan kelas itu tidak semata-mata hanya dikeluarkan dituangkan dalam peraturan-peraturan saja, akan tetapi harus dikemas dengan sebuah keyakinan. Ya, salah satunya adalah dengan memperhalus ya kata-kata agar bisa muncul dari intrinsik siswa. Gini, sehingga keyakinannya muncul ya. Kalau hanya dikaitkan dengan aturan yang redaksinya itu mungkin memaksa, nanti keyakinannya di sini itu kurang muncul walaupun kadang peraturan kelas tetap bisa membuat kondisi tenang ya. Ah, gitu. Berikutnya ya. Ini contoh ya, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya, ini ada contohnya dari TK ya. Di sini sepertinya nggak ada guru TK yang masuk ya. Ini datang tepat waktu mengucapkan salam ya, kaitannya dengan kesepakatan kelas. Menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Ya. Kemudian kesepakatan kelas ada lagi kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ya. Di sini tidak ada kata yang memaksa ya. Semuanya dengan kata-kata positif semua. Ya. Berikutnya ya. Ini adalah bagian-bagian ketika kita akan membuat suatu keyakinan kelas di mana saya yakin siswa itu akan menginginkan ya hal-hal yang nyaman yang berkaitan dengan hal-hal yang terlihat. Kemudian hal-hal yang terdengar dan berperilaku yang bagaimana. Jadi sebenarnya hanya ada tiga ya, ada tiga bagian ini yang mungkin biasanya sudah sangat banyak sekali siswa yang ingin ini itu agar sekolah itu bisa nyaman. Tapi itu bisa terbagi dalam tiga kategori ini. Ya, misal kalau kaitannya dengan apa namanya menjaga eh, kebersihan tembok misalnya agar temboknya tidak coret-coret ya, tidak melakukan coret-coret oleh siswa. Mungkin itu adalah hal yang terlihat di sini, ya. Kemudian hal yang terdengar, mungkin siswa tidak ingin suara yang keras saat belajar atau tidak ingin ribut. Termasuk berperilaku ya. Siswa tidak ingin melihat di dalam kelas itu perilaku-perilaku yang kurang menyenangkan. Ya, sehingga dari tiga komponen ini dengan warna yang nanti akan berbeda-beda di dalamnya ya dari banyak siswa ya. Itulah yang nanti akan bisa memunculkan kesepakatan-kesepakatan yang ada ya. Kemudian di sini ada kaitannya dengan hormat, itu ada tampak seperti, ada tidak tampak seperti. Ya, kalau tampak seperti datang tepat waktu, kemudian tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Sama kaitannya dengan menyapa teman dan guru setiap hari, dia yang tidak tampak seperti adalah ini hal-hal yang negatifnya. Tak acuh kepada teman dan acuh tak acuh terhadap teman dan guru. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Wah ini ya, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam ya. Ini istilahnya lawan katanya lah itulah ya, yang kaitannya dengan hal-hal yang kurang baik ya. Itulah ya untuk tentang nilai kebajikan dan keyakinan kelas ya saya cukupkan ya untuk menyampaikan materi ya. Tapi saya bukan pemateri, saya hanya menyampaikan materi ya yang mungkin bisa dijadikan bahan sharing bersama pada malam hari ini. Sekian dari saya ya untuk penyampaian slide-nya. Ya, waktu saya serahkan kepada moderator. Mungkin akan dilanjutkan untuk sesi tanya jawab ya. Nah, silakan moderator. Ya, Bu Ilmawati ada, Bu Ilmawati? Terlempar ya. Baiklah, terima kasih Bapak Ardi yang telah menyampaikan materi tentang keyakinan kelas dan nilai kebajikan. Di sini kami membuka sesi pertanyaan, yaitu satu sesi pertanyaan dengan 3 pertanyaan. Jika bagi ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Bu Ilma sepertinya sudah ada yang raise hand itu Bu Ilma. Udah ada yang Bu Tutut Astari itu. Ya, Ibu Tutut, silahkan. Eh, izin bertanya ya Bu Ilma, Ya. Pak Ardi. Di sini misalnya kita sudah membuat keyakinan kelas. Eh, terus misalnya anak ini melanggar atau apa-apa yang sudah kita sepakati bersama, tapi tidak dilakukan dengan baik. Nah, itu bagaimana cara pemberian apa namanya ya? Kalau apa namanya itu ya Pak Ardi ya? Hukum istilahnya bukan hukuman sih, apa ya, Konsekuensi. iya Konsekuensi. konsekuensinya itu gimana gitu kan. Sedangkan kan tadi kan, dibilang juga ibaratnya tentang hukuman-hukuman fisik gitu kan kalau bisa dihilangkan itu, pemberian konsekuensinya seperti apa. Karena kadang bingung juga misalnya nanti kalau kan misalnya, datang tepat waktu. Tapi, ketika nanti ada yang, terlambat, terus, konsekuensinya apa ketika ada yang tidak tepat waktu, gitu. Terus mereka jawab, "Bu, push up aja, Bu," katanya. "Bu, ambil sampah aja, Bu." Kadang bingung juga, mana nih yang tepat gitu, yang diberikan untuk anak-anak ini, gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih, kembalikan kepada moderator. Baiklah, langsung dijawab oleh Bapak Ardi. Di sini ada pertanyaan Ibu Tari ya, jika ada anak yang bermasalah misalnya, jadi apa yang pas bagi anak terlambat, contohnya bagaimana konsekuensi yang tepat yang pas untuk kita berikan. Oke, ya, langsung dijawab satu ya. Berarti ini sesi ini sudah tidak ada lagi. Nanti kalau misal kita maksimal 3 ya berarti ya, satu materi 3. Kalau misal ada yang menyusul setelah nanti ada menjawab punya Bu Tari, diperbolehkan ya moderatornya. Misal ada gitu kan, barangkali ya. Semoga Bapak Ibu setelah nanti saya menjawab apa yang ditanyakan oleh Bu Tari, nanti ya bisa muncul pertanyaan-pertanyaan lain. Ya, sepertinya Bu Ilmawati agak kurang stabil ya sinyalnya. Baik ya. Jadi kaitannya dengan apa cara menangani ya, bagaimana cara menangani siswa yang kebetulan tidak eh, melanggar ya atau tidak mengikuti keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ya. Jadi dengan adanya keyakinan kelas itu sangat diharapkan ya bahwa karena itu yang diucapkan sendiri ya sebagai manusia kita diupayakan untuk bertanggung jawab ya kepada diri sendiri ya khususnya untuk siswa agar bisa karena dia yang mengeluarkan jadi sebaiknya dia yang bertanggung jawab. Yang diinginkan sebenarnya pada keyakinan kelas itu ya agar ada kesadaran ya dari dalam yang sebenarnya. Akan tetapi apabila ada eh, yang melanggar kesepakatan itu, ya atau menyalahi kesepakatan itu, ya yang pastinya kalau dengan kekerasan sudah tidak boleh ya gitu ya. Namun berkaitan dengan ya mungkin Bu Ilma bisa bisa off cam ya. Iya Bu Ilma bisa off cam biar nanti sinyalnya lebih stabil ya. Ya, namun kalau siswa itu sudah ada menyalahi keyakinan kelas, ya tetap ada penanganan-penanganan yang berkaitan dengan ya apa yang disebut itu konsekuensi. Ya. Kalau konsekuensi otomatis harus bersangkutan dengan apa yang dia langgar. Ya, contoh tadi Bu Tari misal menyampaikan kalau siswa itu eh, tidak datang tepat waktu misalnya, ya, menyalahi aturan kaitannya dengan masuk kelas dengan tepat waktu itu misalnya. Ya, kalau masuk kelas dengan tepat waktu, konsekuensi yang paling masuk ya salah satu di antaranya adalah mengurangi jam istirahat. Contohnya ini ya, karena ini berkaitan dengan waktu, kalau untuk larinya ke konsekuensi itu dia kalau ada melanggar tentang konsekuensi tentang ketepatan waktu, ya dia harus sesuaikan. Ya, ya kaitannya dengan waktu juga. Atau ya masih berkaitan dengan eh, ketepatan waktu,
misal target kita tujuan pembelajarannya atau materi yang diinginkan itu sebenarnya ada 10 poin, ya. Seandainya siswa itu yang terlambat, ya, mungkin hanya ikut pada 7 poin, misal ada 10 yang disampaikan, tapi ternyata ada 7 poin yang siswa itu ikut pas masuk gitu kan. Jadi yang 3 poin itu bisa sebagai semacam konsekuensi agar siswa bisa eh, menebus istilahnya ya, atau menggantikan eh, tentang pelanggaran yang dilakukannya. Tapi mentok-mentoknya ya, seandainya sudah dengan cara seperti itu, ya siswa bertanggung jawab gitu kan, mengikuti. Tapi pada akhirnya dia mengulangi lagi. Ya, kalau mengulangi pada sesi yang lain itu nggak apa-apa. Tapi kalau secara terus-menerus kok itu berlebihan, memang perlu ada penanganan yang lebih tinggi. Tetap berkaitan dengan misal dia kaitannya dengan keterlambatan ya harus tetap dengan berkaitan dengan keterlambatan, apalagi sudah ada kesepakatan yang kaitannya dengan memanggil orang tua ya. Kalau untuk memanggil orang tua itu sebenarnya tidak perlu ada dalam keyakinan kelas atau tidak perlu ada kesepakatan kelas karena itu jelas udah hal yang pokok kaitannya dengan parenting gitu ya. Karena hubungan sekolah dengan orang tua itu harus ada gitu kan. Terus kaitannya dengan kekerasan misal minta push up gitu ya. Nah, kalau push up itu sebenarnya khusus untuk kalau dalam aturannya itu sebenarnya push up itu khusus untuk ya, khusus untuk olahraga, materi olahraga. Atau barangkali mungkin biologi ya, materi biologi berkaitan dengan otot ya, misal otot bicep, tricep, ya, walaupun dia tidak olahraga tapi dia berkaitan dengan mungkin ingin memunculkan ketika ayo boleh nanti pas kamu terlambat, terus pas Bu Ivo misal muridnya itu terlambat pas materi otot itu kan, terus bisa dengan cara oh kalau misal push up nanti ototnya akan muncul misal itu ya akan memunculkan itu nggak masalah itu kan. Jadi selama ini kan seolah-olah kalau yang fisik itu harus dengan pelajaran olahraga biar itu sebagai konsekuensi. Tapi sebenarnya di mata pelajaran lain pun ketika pas misal di apa namanya eh, biologi tadi itu nggak masalah. Ya, terus kalau untuk pelajaran olahraga yang masuk dalam materi lari, terus dia suruh lari atau bahkan materinya itu basket atau sepak bola tapi dia pas terlambat itu diberi konsekuensi lari, itu tidak apa-apa juga. Ya, jadi seperti itu. Namun kalau misal sudah berkali-kali, saya yakin ya Bu Tari akan seperti itu. Kalau misal berkali-kali kok pada akhirnya siswa masih belum baik juga, belum sadar juga, ya, ya kita kan ada cara lain ya. eh, di atas itu kan ada konsultasi dengan orang tua, ya, undang orang tuanya. Kalau misal tadi siswanya udah diundang berkali-kali kok diadakan restitusi, misal masih belum. Jadi kalau misal konsekuensi itu nggak ada, maka kita adakan restitusi gitu, Bu Tari. Ya, kita adakan restitusi yang nanti mungkin akan disampaikan Bu Widya, bagaimana cara restitusi, itu kan. Itu merupakan cara kita eh, pada 5 posisi kontrol yang nanti akan disampaikan oleh Bu Atin juga. Ya, yang paling elegan itu adalah ketika kita menangani siswa itu restitusi. Ya, kalau udah restitusi kok anaknya masih kayak gitu, ya kita larikan ke aturan sekolah. Karena kalau udah restitusi kok nggak sadar-sadar ya jelas ya itu harus dilarikan ke aturan sekolah itu bagaimana keyakinan sekolah yang memang harus dilanjutkan gimana ya yang jelas kan ada di KSP itu juga tidak bisa dipisahkan ya jadi tidak serta-merta ketika di KSP itu ada keyakinan dan sebenarnya tata tertib di KSP mungkin masih diminta juga ya kadang muncul juga itu kan ya itu masih tetap bisa kita jadikan acuan atau sebagai dasar hukum ketika kita menangani siswa ya baik ya mungkin itu jawabannya dari Bu Tari kalau misal mau ada umpan balik atau mau direspon boleh ya karena Bu Ilma sepertinya belum masuk lagi. Oh udah, Bu Ilma mungkin kalau misal apa bisa off cam nggak apa-apa Bu Ilma. Iya, Pak. Soalnya sepertinya. Ya silakan. Ya silakan Bu Ilma. Baiklah, jika ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami buka 2 pertanyaan lagi. Bu Tari sudah oke? Bu Ilma itu. Kalau sudah oke atau mau ada umpan balik, mungkin ada mau ada respon, ya ada tanggapan boleh. Oh iya, maaf. Mungkin dari Ibu Tari, apakah ada respon atau umpan balik dari jawaban Bapak Ardi? Ya Silakan. untuk sejauh ini
jawabannya dapat dimengerti, mungkin nanti kita dengar dulu materi selanjutnya, mungkin bisa lebih dipahami lagi setelah itu. Nah, saya rasa memang harus banyak belajar lagi, dalam menentukan, konsekuensi itu tadi, gitu. Karena kan kalau menurut jawaban dari Pak Ardi tadi kan dilanggarnya mengenai, datang tepat waktu berarti konsekuensinya harus berkaitan dengan, itu gitu kan, Pak. Nah, sejauh ini itu dapat dipahami. Nah, nanti, untuk materi selanjutnya mudah-mudahan bisa lebih menguatkan lagi dan bisa lebih, paham lagi nanti untuk, tindakan-tindakan selanjutnya gitu. Terima kasih Bu Ilma, Pak Ardi. Sama Bu Iya, Tari. Ibu Tari, sama-sama. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Tari yang sudah bertanya. Kita masih buka sesi pertanyaannya Bapak Ibu. Jika masih ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sepertinya cukup Bu Ilma. Kalau sudah lanjut Oh, aja. Nah, sepertinya nanti cukup tunggu ya. terakhir nggak apa-apa. Baiklah, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu lagi.